Mr. Jazz is back here again, and it is what we are going to talk about. So, what will be our topic for this morning, sir? This morning, we are going to talk about a very simple topic. That is, using have, had, and have been. Gitu ya. Jadi kita pagi hari ini akan belajar tiga kata ini nih. Ada have, ada had, ada have been. Kira-kira itu bedanya apa dari ketiga kata tersebut ya? Nah, buat teman-teman semua yang mungkin masih sering bingung, sering keliru bagaimana cara menggunakan have, had, ataupun have been, bisa disimak sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai dengan 1000 likes. Kalau sudah 1000 likes, kita mulai jawab nomor satu. Here we go to the questions number one. Morning, Mr. Jess. Morning, Widya. Here we go to the questions number one. The questions number one is, saya telah mengajar di kampung Inggris selama 3 tahun. Is it? I have teaching in kampung Inggris for 3 years. I had teaching in kampung Inggris for 3 years. I have been teaching in kampung Inggris for 3 years. So, what is the correct answer to the questions number one? Kira-kira nomor satu itu jawabannya yang benar yang mana, Mr. Jess? Di sini kita mau ngomong saya telah mengajar di kampung Inggris selama 3 tahun. Apakah I have teaching, I had teaching, or I have been teaching in kampung Inggris for 3 years? Yang mana yang benar, Mr. Jess? Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Thank you, Harry. Harry LG, thank you for giving me black coffee. Jadi kalau kita mau ngomong sudah selama gitu ya, teman-teman di sini bisa pakai have or has, and then been, and then the verb is verbing. Jadi bisa pakai have been atau has been, dan kemudian kata kerjanya adalah verbing. Silahkan teman-teman diingat-ingat gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngomong sudah selama, bisa pakai cara seperti ini. Aku sudah bekerja selama 10 tahun. I have been working for 10 years. Aku sudah menunggumu selama 30 menit. I have been waiting for you for 30 minutes. Silahkan ya. Bisa pakai have been atau has been, dan kata kerjanya adalah verb ing. Now, here we go to the questions number 2. Sebelum ke nomor 2, tap-tap dulu layarnya sampai 5000 likes. Guruku baru saja memberiku soal-soal yang sulit. My teacher has just been giving, given. So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 2? Guruku baru saja memberiku soal-soal yang sulit. My teacher has just been giving me, given me. So, what is the correct answer? 3. Thank you for giving me ice cream. Makasih ice creamnya. Ya, di situ ada kalimat guruku baru saja memberiku soal-soal yang sulit. Coba, apa bahasa Inggrisnya baru saja memberiku soal-soal yang sulit? Yang benar yang mana, Mr. Jess? My teacher has just been giving, given. Kira-kira yang tepat yang mana, Mr. Jess? Okay, what is the correct answer to the questions number 2? Nomor 2 yang benar yang mana, Mr. Jess? Guruku baru saja memberiku soal-soal yang sulit.
Nah, baru saja memberiku. Ayo, pakainya apa? Ya, teman-teman pokoknya bisa pakai have atau has. Nah, kemudian pakai just, baru kata kerjanya adalah pakai verb 3. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai been. Yang benar adalah yang C lagi. My teacher has just given me the hard questions. It is number two. Yang benar adalah yang C, given. Jadi setelah have ataupun has, just baru pakai verb 3. Ayo sebelum ke nomor 3, teman-teman tap-tap dulu layarnya sampai 3.000 likes. Kalau sudah 3.000 likes, 5.000 likes ya. Tap-tap layarnya sampai 5.000 likes. Kemudian kita jawab nomor 3. The questions number 3 is, saya sudah makan malam sebelum aku tiba. Sam sudah makan malam sebelum aku tiba. Apakah Sam has eaten dinner? Sam had eaten dinner. Sam had been eaten dinner. So, what is the correct answer, Mr. Jazz? To the questions number 3. Nomor 3, kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Ya, di situ ada kata Sam sudah makan malam sebelum aku tiba. Ada yang bilang Sam has eaten dinner. Ada yang bilang Sam had eaten dinner. Ada yang bilang Sam had been eaten dinner. Yang benar yang mana, Mr. Jazz? Yang benar yang mana? Ada yang jawab has, ada yang jawab had, ada yang jawab had been. Jadi yang benar yang mana, nomor 3? Oke, ya. Teman-teman harus tahu perbedaan penggunaan has dan juga had. Emang bedanya di mana, Mr. Jess? Kalau kalian pakai has, itu kalimatnya berhenti sampai sini doang. Sam sudah makan malam. Sam has eaten dinner. Tetapi kalau teman-teman pakai had, itu ya, setelah had, ya dia jelas pakainya nanti adalah verb 3. Nah, yang bikin beda apa? Tambahkan kata hubung, subjek, baru dia pakai verb 2. Jadi nomor 3 jawaban yang benar yang mana, Mr. Jess? Yang benar adalah yang B. Sam had eaten dinner before I arrived last night. It is number 3. Sam had eaten dinner before I arrived last night. Ya, yang benar yang B, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4, tapi sebelum ke nomor 4, ayo tap-tap layarnya dulu sampai 4.000 likes. Kalau sudah 4.000 likes, kita jawab kalau sudah 5.000 likes, kita jawab nomor 4. Rumah ini telah dijual oleh ayahmu. So, what is the correct answer, Mr. Jazz? To the questions number 4, if we want to say, rumah ini telah dijual oleh ayahmu. This house has been sold. This house had been sold. This house has just sold. So, what is the correct answer, Mr. Jazz? To the questions number 4, if we want to say, rumah ini telah dijual oleh ayahmu. Ya, yang benar yang mana, teman-teman? Apakah has been, had been, atau has just? So, what is the correct answer to the questions number 4? Yang benar yang mana, Mr. Jess, kalau kita mau ngomong telah dijual? Nah, teman-teman, kalau kita mau ngomong telah gitu ya, sama pokoknya seperti biasa, has atau have. Nah, di sini pakai been.
baru pakai kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi jawaban yang benar yang mana? Yang benar adalah yang A. This house has been sold by your father. Rumah ini telah dijual oleh ayahmu. Jadi kalau kalian mau ngomong telah di, silakan pakai have atau has been, pakai verb 3. Misalkan telah dimakan, has been eaten. Telah dibeli, has been bought. Telah ditulis, has been written. Telah dijawab, has been answered. Telah diminum, has been drunk. Nah, teman-teman harus tahu cara ngomong telah di. Gimana, teman-teman? Udah lumayan bisa belum? Cara menggunakan have, had, dan juga have been. Kalau sudah agak bisa, kita praktek ke soal di nomor nomor 1, teman-teman. Tapi sebelum praktek ke nomor 1, Mr. Jess minta tolong tap-tap dulu layarnya sampai dengan 10.000 likes dan juga follow ya. Teman-teman yang belum follow akun Kampung Inggris WE, saya persilahkan buat follow terlebih dahulu biar teman-teman nanti tidak ketinggalan. Now, here we go to the questions number one. Sekarang kita jawab nomor 1. Saya baru saja makan malam. Ayo teman-teman, ada yang masih ingat gak? Cara kita ngomong saya baru saja makan malam. So, what is the correct answer, Mr. Jess? I have just had dinner. I have just had dinner. I had just had dinner. I have been just had dinner. So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number one? Kira-kira nomor 1 itu jawabannya yang benar yang mana kalau kita mau ngomong saya baru saja makan malam? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Ya, kata kuncinya adalah baru saja. Kalau teman-teman mau ngomong baru saja, tadi sudah saya jelaskan di sebelah kiri. Silahkan bisa pakai have, bisa pakai has, pakai just. Nah, kemudian pakai verb 3. Gitu ya. Oke, jadi bisa pakai have atau has just and then the verb is verb 3. Nah, teman-teman melihat had di situ sudah bentuk verb 3. Ya, had-nya itu dia adalah verb 3, teman-teman. Jadi jawabannya antara A atau B. Kira-kira yang benar yang mana? I have just had dinner or I has just had dinner. Yang benar yang mana? Nomor 1, A atau B? Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Teman-teman harus tahu ya. Teman-teman tuh harus tahu have itu buat siapa dan has itu buat siapa. Biar nggak salah. Ayo coba teman-teman, ada yang tahu nggak? Have itu buat siapa, has itu buat siapa. Jangan sampai keliru. Gitu ya. Jangan sampai keliru. I have just had dinner. I has just had dinner. Teman-teman harus tahu. Have itu buat I, you, they, we. Sementara has itu buat she, he, it. Nah, maka yang benar adalah yang A. I have just had dinner. Aku baru saja makan malam. Jadi yang benar adalah yang A, teman-teman. Ayo tap-tap dulu layarnya sampai 15.000 likes. Sebelum 15.000 likes, kita belum jawab nomor 2. Apakah kamu sudah mengumpulkan laporanmu? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 2, if we want to say,
Apakah kamu sudah mengumpulkan laporanmu? Do you submitted your report? Have you submitted your report? Did you submitted your report? Or are you submitted your report? So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 2? If we want to say, apakah kamu sudah mengumpulkan laporanmu? Apakah do you, have you, did you, atau are you? Ya, teman-teman harus tahu ya, kalau kita mau ngomong apakah kamu sudah mengumpulkan laporanmu tuh harus pakai apa? Yang pertama, kita lihat di situ sudah ada kata submitted. Submitted itu adalah apa? Kata kerja bentuk ketiga. Ya, oke. Ya, teman-teman tahu kalau kalian mau ngomong sudah, silahkan bisa pakai have or has. And then the verb is verb three. Nah, maka jawabannya kira-kira yang benar yang mana, teman-teman? Kalau kita mau bertanya apakah kamu sudah mengumpulkan laporanmu, ya jawabannya adalah have you submitted your report? Apakah kamu sudah mengumpulkan laporanmu? It is number 2. Now, here we go to the following questions. It is number 3. Sebelum ke nomor 3, Mr. Jess minta tolong di-tap-tap dulu layarnya sampai 15.000 likes. Kalau sudah 15.000 likes, kita jawab nomor 3. Saya tidak punya waktu untukmu. So, what is the correct answer, Mr. Jess, if we want to say, thank you, Reza. Rezain, thank you for giving me rose. Makasih mawarnya. Ayo teman-teman yang belum follow dulu biar kalian gak ketinggalan. Saya tidak punya waktu untukmu. I don't have. I are not have. I now have. I have. Yang benar yang mana, Mr. Jess, kalau kita mau ngomong tidak punya? Saya tidak punya. Bahasa Inggrisnya apa? Apakah I don't have, I are not have, I now have, atau I have? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Oke, yang benar kira-kira yang mana? Teman-teman, kalau kita mau ngomong saya tidak punya, sebenarnya teman-teman bisa pakai dua cara. Yang pertama, gitu ya. Kalau kalian mau ngomong saya tidak punya, bisa pakai I don't have. Atau yang kedua, kalian juga bisa pakai seperti ini. I have no. Itu sama-sama artinya saya tidak punya. I don't have money. I have no money. Jadi yang benar yang mana? I don't have, saya tidak punya. I have no, saya tidak punya. Jadi yang benar yang mana, teman-teman? Ada yang bilang A, ada yang bilang D. Yang benar yang mana? Yang A atau yang D? Ada yang bilang A, I don't have. Ada yang bilang D, I have. So, what is the correct answer to the questions number 3? Jadi yang benar yang mana? Teman-teman melihat di situ ada kata no. Kalau ada kata no, berarti yang kita cari tinggal have saja. Kalau ada don't ketemu dengan no itu nggak masuk. Nah, jadi selain pakai don't have gitu ya, teman-teman kalau mau ngomong tidak ya punya, silahkan teman-teman juga bisa pakai has atau have, kemudian ketemu dengan no. Itu artinya sama, tidak punya. I have no time, aku nggak punya waktu. I have no idea, aku nggak punya ide. Oke, ya kita lanjut ke nomor 4.
Tapi sebelum ke nomor 4, Mr. Jess minta tolong tap-tap layarnya sampai 20.000 likes dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. The questions number 4 is, saya sudah menonton live ini selama sejam. I had been watching this live for an hour. I have been watching this live for an hour. I had watching this live for an hour. I has been watching this live for an hour. So, what is the correct answer, Mr. Jazz? To the questions number 4. Kira-kira nomor 4 itu jawaban yang benar yang mana, Mr. Jazz? Teman-teman, kalau mau ngomong sudah, selama, sudah, sejak gitu ya. Sebenarnya gampang, seperti biasa. Pakai have atau has, kemudian been, baru di situ diikuti dengan verb ing. Ya, maka jawabannya adalah I have been watching this live for an hour. Aku sudah nonton live ini selama satu jam. Itu teman-teman ya, jawabannya yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 5. Tapi sebelum ke nomor 5, Mr. Jess mau minta tolong tap-tap dulu layarnya sampai 20.000 likes sebelum kita masuk ke nomor 5. The questions number 5 is, apakah kamu sudah pernah menonton film ini? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 5, are you ever watch this film? Do you ever watch this film? Did you ever watch this film? Have you ever watched this film? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 5, if we want to say, apakah kamu sudah pernah menonton film ini? Ya, yang perlu teman-teman ketahui, di situ sudah ada verb 3. Maka kalau kalian bertanya apakah sudah, ya silahkan bisa pakai have or has. And then the verb is verb 3. So that the correct answer is D. Have you ever watched this film? Apakah kamu sudah pernah menonton film ini? It is number 5. Ayo terus tap-tap layarnya sampai 20.000 likes sebelum kita lanjut ke nomor 6. Tap-tap layarnya sampai 20.000 likes dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Siapa yang telah membeli buku ini? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 6, if we want to say, siapa yang telah membeli buku ini? Who has bought? Who have bought? Who has been bought? Who had been bought? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 6, if we want to say, siapa yang telah membeli buku ini? Ada yang bilang who has, ada yang bilang who have. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Kalau kita bertanya, siapa yang telah membeli buku ini? Ayo, kira-kira jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Who has bought this book? Who have bought this book? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 6, if we want to say siapa yang telah. Teman-teman, kalau kita bertanya dengan kata siapa yang telah, maka yang harus kita cari adalah apa? Who has, and then the verb is verb 3. Ya, itu cara teman-teman bertanya siapa yang telah.
Jadi jawabannya adalah who has bought this book? Siapa yang telah membeli buku ini? Karena kita belum tahu siapa itu subjeknya, jadi jangan pakai have. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Tapi sebelum ke nomor 7, Mr. Jess minta tolong di-tap-tap dulu layarnya sampai 25.000 likes. Lisa sudah tidur. Ya, ini jawabannya kira-kira yang benar yang mana, Mr. Jess? Lisa has slept. Lisa has been slept. Lisa had slept. Lisa had been slept. So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 7, if we want to say, Lisa sudah tidur sebelum ayahnya tiba semalam. Ya, banyak yang jawab B ya. Lisa has been slept. Kalau teman-teman jawab B, artinya adalah apa? Lisa telah ditiduri. Wah, bahaya. Yang jawab B artinya Lisa sudah atau Lisa telah ditiduri. Wah, kacau. Salah berarti. Yang B salah, yang D salah. Oke, yang benar yang mana, Mr. Jess? Yang A atau yang C? Lisa has slept or Lisa had slept. So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 7. Nomor 7 kira-kira jawabannya di situ yang benar yang mana, teman-teman? Ya, yang perlu kalian ketahui di mana di situ ada before. Before itu berarti kata hubung. Ada her dad, subject. Ada arrive, gitu ya, verb 2. Ada last night, ini menanyakan pas, keterangan waktu. Jadi apa? Kalau kalian mau pakai had, silahkan. Ingat-ingat tadi caranya had, verb 3. Kemudian pakai kata hubung, subjek, verb 2. Jadi jawaban yang benar yang mana? Tentu adalah yang D. Lisa had slept before her father atau her dad arrived last night. Jadi yang benar adalah yang C, teman-teman. It is number 7. Teman-teman yang sudah punya bukunya dibuka. Coba yang udah pada punya bukunya dibuka di halaman berapa, Mr. Jess? Ada. Coba teman-teman buka halaman